setiap surah. Ala kulli hal, ini menunjukkan akan keutamaan kalimat basmalah itu. Bahwa kalimat ini mengawali setiap surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Terlepas perbedaan para ulama kita, apakah dia merupakan ayat tersendiri atau surah tersendiri, ya, atau dia adalah ayat yang merupakan bagian dari setiap surah yang diawali dengan kalimat tersebut. Dan ini menginformasikan kepada kita, ya, susunan ayat dan surah yang selalu dimulai dengan basmalah itu mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam setiap urusan kita, dalam setiap aktivitas kita, hendaknya diawali dengan kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan kalimat singkat Bismillah, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah asar, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kenapa kita mengatakan asar dan tidak mengatakan hadis? Karena diperselisihkan tentang riwayatnya. Dikatakan bahwasanya kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah atau bil basmalah faqad aqta'a. Setiap perkara yang tidak dimulai dan diawali dengan kalimat bismillah, maka perkara itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah asar yang lain, ya, dikatakan man arada an yunjiyahu Allah ta'ala min az-zabaniyah at-tis'ata ashar falyaqra bismillahirrahmanirrahim fa innaha tis'atu ashara harfan liyaj'ala Allahu kulla harfin minha junna min wahidin minhum. Asar ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau dari Waqi' dan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan ini bukanlah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ini adalah merupakan ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Artinya adalah man arada an yunjiyahu Allahu minaz zabaniyati at-tis'ata ashar. Siapa yang ingin diselamatkan dari az-zabaniyah, malaikat yang jumlahnya tis'ata ashar, yang jumlahnya 19 itu, ya, maka hendaklah dia senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya kalimat singkat ini terdiri dari 19 huruf. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif lagi, kemudian lam, ra, ha, ya, mim. Ya.
terdiri dari 19 huruf. Liyaj'alallahu kulla harfin minha. Allah akan menjadikan dari setiap huruf ucapan bismillah itu junnah, perisai, benteng. Min wahidin minhum, dari setiap malaikat yang berjumlah 19 itu, yaitu malaikat Az-Zabaniyah. Nah, ini perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Dan lebih khusus lagi, ikhwan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan bismillah itu sangat amat ditekankan dalam beberapa hal atau dalam beberapa amalan-amalan. Dan ada teks hadisnya. Amalan yang pertama yang sangat amat dianjurkan bagi setiap kita untuk mengucapkan basmalah sebelum melakukannya. Yang pertama adalah dukhulul khala, masuk ke dalam kamar mandi. Dalam hadis yang menyebutkan doa masuk kamar mandi itu atau WC akramakumullah, doanya Bismillahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan namamu ya Allah, sesungguhnya aku masuk, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari setan lelaki maupun setan wanita atau betina. Dan ketika seseorang masuk ke dalam kamar mandi, mengucapkan kalimat bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan nama Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari gangguan setan lelaki dan setan perempuan, maka kalimat itu akan menjadi penghalang yang menyebabkan setan-setan itu tidak bisa melihat auratnya. Setan nggak bisa melihat aurat ketika kita mengucapkan kalimat ini. Kalau manusia, dia terhalang dengan dinding, dia terhalang dengan hijab. Tapi kalau setan, tidak demikian. Dia tidak terhalangi dengan dinding, tetapi dia terhalangi dengan kalimat basmalah. Makanya ketika kita masuk rumah atau ketika kita menutup pintu rumah, pintu jendela, dan mengucapkan basmalah, maka setan pun tidak bisa lagi membukanya meskipun tidak dikunci. Kalau manusia, kalau tidak digembok, maka dia bisa buka. Kalau setan, kalau diucapkan basmalah, maka dia sudah tidak bisa membukanya. Maka dukhulul khala, masuk ke dalam kamar mandi, itu sangat amat ditekankan bagi setiap kita sebelum melakukannya, terlebih dahulu mengucapkan basmalah, lalu berdoa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian yang kedua, sangat dianjurkan bagi seseorang untuk mengucapkan kalimat basmalah mengawali wudunya. Kita berwudu itu minimal 5 kali sehari semalam. Di waktu subuh kita berwudu, di waktu zuhur kita berwudu, di waktu asar kita berwudu, di waktu maghrib, isya kita berwudu. Dan sangat amat dianjurkan bagi kita untuk menjaga wudu, sebagaimana amalan daripada sahabat Bilal bin Rabah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dan diantar untuk melihat surga. Ternyata dia mendengarkan
suara terompah, suara sendal di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget. Kok bisa ada suara terompah atau suara sendal di dalam surga? Padahal surga itu belum berpenghuni. Ya. Maka dia bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya melihat surga dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Suara sepatu siapakah atau suara sendal siapakah yang aku dengarkan di dalam surga itu? Maka malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah suaranya sahabat Bilal bin Rabah. Maka subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kagum dengan sahabatnya itu. Kok bisa dia masih hidup di dunia, tetapi suara terompahnya atau suara sendalnya sudah terdengar di dalam surga. Ini isyarat jaminan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kelak nanti Abi Hurairah kalau wafat pasti akan masuk ke dalam surga karena sendalnya sudah ada di dalam. Maka sepulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah menjumpai sahabat tersebut dan bertanya, amalan apakah yang engkau paling harapkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan ke dalam surga? Sungguh aku telah mendengarkan suara terompahmu ya, atau suara sendalmu di dalam surga. Maka sahabat Bilal bin Rabah mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu baik di siang hari ataupun di malam hari kecuali aku berusaha untuk sholat ya setelah. Jadi Bilal bin Rabah itu adalah sahabat yang sangat menjaga wudunya. Dia tidak hanya berwudu ya, ketika hendak sholat, akan tetapi dia berwudu manakala batal, menjaga wudu. Dan tidak hanya itu, dia menunaikan sholat ya, yang dikenal dengan sholat sunat wudu selepas ia memperbaharui wudunya. Maka setiap kali kita berwudu sangat amat dianjurkan bagi kita untuk membaca basmalah. Ya, di dalam hadis yang marfu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak dianggap wudu seseorang sepanjang ia tidak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atasnya. Jadi orang yang berwudu nyelonong begitu saja ya, dia tidak mengucapkan nama Allah ketika berwudu, maka tidak dianggap wudu. Maka ketika kita membasuh tangan, sebelum itu ucapkanlah Bismillah minimal. Kemudian amalan yang ketiga yang sangat amat ditekankan agar kita membaca basmalah adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dalam hadis majalis zikir ya, disebutkan bahwa mereka menyebut-nyebut nama. Salah satu di antara metode menyebut-nyebut nama Allah, Bismillah, dengan nama Allah. Ya. Jadi memulai membaca Al-Quran, mulai belajar, ya, maka ucapkanlah Bismillah. Ya. Ketika kita mulai membaca Al-Quran atau mulai membaca hadis atau belajar, maka ucapkanlah Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang keempat adalah ketika menyembelih. Ya, ketika menyembelih kita sangat amat dianjurkan untuk mengucapkan terlebih dahulu basmalah. Sebab manakala sembelihan itu tidak diucapkan ke atasnya basmalah, maka dia menjadi sembelihan yang tidak layak untuk dimakan bagi orang-orang beriman. Jadi ini penting sekali. Nah, ini kita mau 10 hari ke depan insya Allah kita akan masuk bulan Zulhijjah. Ketika kita melaksanakan
Idul Adha, pada saat kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, maka kita yang berlebaran dan setelah sholat akan melaksanakan ibadah kurban. Setelah kita sholat, maka pastikan bahwa ketika kita menyembelih, sangat dianjurkan itu ketika ketika seseorang berkurban, dia sendiri yang memotong hewan kurbannya. Itu sangat amat dianjurkan. Paling afdal, ya, yang berkurban itulah yang menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kita pastikan ketika kita memotong hewan kurban, terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahi Allahu Akbar. Hadza anni wa an ahli baiti. Itu ucapannya. Bismillah Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar. Hadza, ini kurban ini, anni, dari, wa an ahli baiti, dan dari ahli baitku, keluargaku. Maka masuklah di situ istri kita, masuk di situ sekian anak-anak kita, ya. Kalau dalam rumah kita ada tinggal bersama dengan kita kemanakan, masuk juga kemanakan kita. Masuk pula di situ orang tua kita, ayah ibu kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa masuk pula, ya, kakeknya dan neneknya. Dengan kalimat tersebut. Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa an ahli baiti. Maka ketika menyembelih, sangat amat ditekankan bagi kita untuk mengucapkan basmalah. Saya ambil cas dulu ya. Ini sudah mau habis ya. Afwan ya. Naam, tafadhol Ustaz. Bagaimana? Bismillah. Ya. Ya, selanjutnya ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan pula bagi kita untuk mengucapkan kalimat basmalah adalah ketika kita hendak makan. Makan apa saja. Ketika kita hendak mengkonsumsi, ya. Nah, tentu yang halal ya, karena syarat yang mesti terpenuhi dalam apa yang kita konsumsi itu minimal ada 2. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hendaklah kalian mengkonsumsi atau memakan apa yang ada di bumi ini yang memiliki 2 syarat, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Jadi tidak masuk dalam kategori ini yang haram, ya, atau yang makruh, ya. Maka ketika kita hendak mengkonsumsi sesuatu, maka ucapkanlah, ya, Bismillah, jangan lupa. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Umar bin Abi Salamah, Amr bin Abi Salamah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, kata Rasulullah SAW, ucapkanlah bismillah, samillah, ucapkanlah bismillah. Sehingga dengan hadis ini para ulama kita mengatakan bahwa doa makan itu cukup dengan bismillah. Karena itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Abi Salamah. Ya, samillah, ucapkanlah bismillah. Dan tidak ada disebutkan doa yang lain. Wakul biyaminik, ya, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makan apa yang ada di sekitarmu.
Ya, dahulu Rasulullah SAW dalam rumah tangganya biasa makan dalam satu nampan. Ya, nampan yang besar. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di jamaah tablik, ya mereka biasa makan bareng itu di satu nampan yang besar. Nah, di sinilah fungsinya sabda Rasulullah, wa kul mimma yalika, makan makanan yang ada di sekitarmu, di hadapanmu. Jadi kalau nampan besar, ya mungkin ada di hadapan saudara kita yang di sebelah kanan, sebelah kiri, atau yang ada di hadapan kita. Ya. Maka tangan kita ini tidak boleh nyebrang ke hadapan apa yang ada di hadapan saudara kita. Ya. Yang terbatas ada di hadapan kita saja, ya, yang kita makan. Atau bisa juga berlaku ketika kita berada di meja makan. Ya. Berada di meja makan, ya, meja makan luas. Ada 6 kursi, ada 4 kursi. Ya. Maka jangan sampai tangan kita ini kita berdiri, ya, lalu kemudian tangan kita menggapai apa yang ada di hadapan saudara kita, ya, terlalu jauh. Maka tahan diri, berusaha makan apa yang ada di hadapan kita. Kul mimma yalik. Makan apa yang ada di hadapan. Kalau kita mau menginginkan apa yang ada di hadapan sahabat kita, maka kita meminta dari mereka untuk memberikan. Jangan ambil sendiri. Para ulama kita mengatakan, hadza taujihun nabawiyyun azimun wa adabun min adabin nubuwati. Ini adalah merupakan petunjuk Nabi dan merupakan adab-adab agung yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita makan. Kita terlebih dahulu mengucapkan Bismillah. Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu sangat amat menginginkan untuk menyertai manusia dalam setiap aktivitasnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan setan-setan itu untuk menyertai manusia. Di dalam surah Al-Isra, ya, antum buka ya surah Al-Isra ayat ke-64. Surah Al-Isra ayat ke-64, antum buka. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik wa syarikuhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Artinya, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, wahai iblis, sanggup atau mampu memperdayakannya dengan suaramu, dengan bujuk rayumu. Sebagian ulama tafsir mengatakan suara setan yang dimaksudkan di sini yang dapat melenakan, memperdayakan manusia sehingga ia tidak mengingat Allah atau sehingga ia jauh dari hukum-hukum dan syariat agama Allah adalah musik-musik dan nyanyian. Nah, dan memang begitulah realitanya. Orang yang mabuk dengan musik-musik dan nyanyian, maka dia akan jauh dari zikrullah, ya, dia tidak mengingat Allah. Bahkan boleh jadi ya, sampai pada bentuk melecehkan, ya, syariat agama Allah. Ya, dia diperintahkan menutup aurat, ya, gara-gara musik dia tidak menutup aurat. Dia diperintahkan untuk menjaga pergaulannya, membatasi pergaulannya dari lawan jenisnya. Dengan musik justru ia terjatuh dalam berbagai macam bentuk perzinahan yang ringan sampai yang berat. Wal'iyadzubillah. Maka Allah telah memberikan izin kepada iblis dan bala tentaranya. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Ya, perdayakanlah, ya, tipulah, hasudlah manusia yang kau sanggup untuk menghasut dan memperdayakannya dengan suara.
Wa ajrib alaihim bi khailika wa rajlik, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Wa syarikhum fil amwal, bersekutulah ya, bersyirikatlah engkau pada harta dan anak-anak mereka. Fil amwali wal auladi. Wa'iduhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura, dan berikanlah mereka iming-iming. Ya, ya biasa seperti itulah iming-iming hawa nafsu kita. Kalau kita melakukan ini nyaman, kalau kita melakukan ini enak, kalau kita melakukan ini untung. Ya, padahal apa yang diiming-imingi oleh hawa nafsu kita yang telah dikendarai oleh syaitan, ya pada dasarnya itu hanyalah iming-iming tipuan belaka. Makanya Allah berfirman, wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Tidaklah apa yang diiming-imingkan oleh syaitan kepada mereka itu kecuali hanya tipuan ya belaka kepada mereka. Nah, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, fal musyarakatu fil amwal, ya kata Al-Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini, bentuk kongsi ya, persekutuan atau kebersamaan syaitan di dalam harta manusia itu adalah kul ma usiba min haramin au unfiqa fi haramin. Ini pendapat pertama. Persekutuan syaitan dalam harta manusia adalah pada segala sesuatu yang diperoleh melalui jalan yang haram atau dengan cara yang haram. Itulah persekutuan setan dengan manusia dalam masalah harta. Atau apa yang ia belanjakan untuk sesuatu yang haram, itu persekutuannya. Lain halnya apa yang ditafsirkan oleh Atha bin Abi Rabah. Ini disebutkan juga oleh Imam Baghawi. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan al-musyarakah fil amwal, persekutuan dalam harta, adalah ar-riba. Seperti apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu. Ada juga yang mengatakan makanu yadbahunahu li alihatihim. Ya. Apa yang mereka sembelih ya, kepada dewa-dewa mereka, kepada tuhan-tuhan mereka. Itu persekutuan dalam harta. Ada yang mengatakan setan itu bisa bersekutu, dia bisa minum apa yang kita minum. Ya, dia pakai apa yang kita pakai, dia masuk dalam rumah kita, dia pakai kendaraan kita, dia duduk di pokoknya dia menyertai kita dalam menggunakan fasilitas harta yang Allah berikan atau karuniakan kepada kita di dunia. Bisa dia pakai juga. Nah, bagaimana caranya agar setan itu tidak bisa bersekutu dengan kita dalam dua makna itu? Apa bentengnya, apa penghalangnya sehingga setan itu ya, tidak bersekutu dengan kita dalam masalah harta? Bentengnya adalah basmalah. Maka kalau mau masuk rumah, bismillah. Buka pintu, tutup, bismillah. Maka dia tidak bisa masuk ke dalam rumah seseorang. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, dia menutup pintunya dengan basmalah, ya, menutup jendelanya dengan basmalah, dia makan makanan yang ada dalam rumahnya dengan basmalah, ya, maka syaitan pun tertahan, tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Lalu mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Ya. Kalian sudah tidak memperoleh tempat bermalam di rumah ini, dan kalian juga tidak memperoleh jatah makan malam dari rumah ini. Mengapa? Karena si pemilik rumah itu masuk ke dalam rumahnya, dia mengucapkan basmalah, dia tutup pintunya dengan mengucapkan basmalah, dia makan, dia konsumsi apa yang tersaji di dalam rumahnya itu dengan membaca basmalah.
Kemudian ya amalan yang sangat ditekankan selain dari menyembelih ya. Kita sebutkan ya. Kita telah menyebutkan yang pertama apa? Yang pertama masuk WC. Yang kedua ketika kita belajar ya, membaca Al-Qur'an, ya, ketika kita wudhu, ya, ketika kita menyembelih, ketika kita makan atau minum. Nah, yang keenam adalah ketika ini khusus suami istri ya. Ketika seseorang ingin mendatangi keluarganya, istrinya dalam hubungan biologis, maka ini sangat amat ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan fima razaqtana fa innahu in yuqtad bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abada." Seandainya kata Rasulullah ada di antara kalian hendak mendatangi istrinya ya, untuk melampiaskan hasrat biologisnya, maka hendaklah terlebih dahulu ia mengucapkan doa Bismillah. Begitu yang diajarkan lafaznya oleh Rasulullah. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, jannibna, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan fima razaqtana, dan jauhkanlah syaitan itu dari apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Lalu Rasulullah bersabda, jika dalam hubungan biologis itu ia diberikan karunia keturunan anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan selama-lamanya. Jadi kalimat bismillah kita itu, ma'asyarul muslimin, efeknya sampai kepada anak itu. Ya, boleh jadi setelah beberapa bulan, 9 bulan ya, 9 bulan mengandung. Nah, dalam 9 bulan itu janin itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat basmalah yang diucapkan oleh suami istri itu dalam hubungan biologis. Ketika melahirkan lagi dijaga lagi oleh Allah. Kan sabdanya abadan, selama-lamanya. Ya, tumbuh anak itu bayi, kanak-kanak, ya remaja, terus akan dijaga oleh Allah. Ya, bermula dari mana penjagaan itu? Bermula dari salah yang diucapkan oleh kedua orang tuanya ya, ketika mereka melakukan hubungan biologis yang menghasilkan ya keturunan. Jadi subhanallah ya, fadilahnya sangat amat luar biasa. Ya. Dalam segala aktivitas kita sangat amat dianjurkan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ya, sebaiknya kita senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, para ulama kita mengatakan innama syuri'atil basmalatu li dzikrillahi al-'aliyyil 'azim qiyaman wa qu'udan. Sesungguhnya al-basmalah itu ya, disyariatkan sebagai salah satu bentuk zikrullah ya. Zikir bismillah sebagai salah satu bentuk zikir untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seorang qiyaman berdiri atau dalam kondisi seorang itu qu'udan duduk ya. Dalam kondisi seorang itu Qur'anan membaca Al-Qur'an, atau dalam kondisi seorang itu salat, dalam kondisi seorang itu wudu, dalam kondisi seorang itu akilan makan, atau syarban minum ya. Maka yang mengiringi semua aktivitas itu adalah zikir, dan zikir itu adalah basmalah. Bismillah. Anda mau berdiri? Bismillah. Anda mau duduk? Bismillah. Anda mau naik tangga? Bismillah. Nah, mau naik tangga berikutnya? Bismillah. Jadi luar biasa. Dan ketika itu yang mengiringi setiap aktivitas Anda,
Anda termasuk orang ahli zikr, ya. Orang yang suka berzikir, suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda termasuk orang yang berakal, ulul albab, ya. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wa ikhtilafil laili dalam surah Al-Imran ayat 191, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang-orang yang berakal, ulul albab. Siapa itu orang yang berakal? Nah, orang yang jalan akalnya, alladzina yadhkuruna Allah, yaitu mereka-mereka yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Qiyaman, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, ya. Wa ala junubihim, bahkan ketika ia berada di sisi, di pinggang, ya, ketika dia berbaring di sisi pinggang kanan. Itu menurut sunnah. Dia tetap menyebut nama Allah, bismillah. Mau berdiri, bismillah. Mau duduk, bismillah. Mau berbaring, bismillah. Ya, semuanya pakai bismillah. Nah, orang yang seperti ini disebut ulul albab, orang yang berakal. Tidak pernah terputus dari zikrullah, menyebut asma Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Segala sesuatunya pakai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitasnya diiringi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa basah lisannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya bismillah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kalimat bismillah dan zikir-zikir yang lainnya tentunya. Nah, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisah unik ini, ya, yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah sebagai penutup daripada perjumpaan kita. Kan kalau kita makan, ya, itu disertai oleh setan. Kalau kita tidak mengucapkan basmalah, setan itu akan menyertai kita. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita bacakan, ya, surah Al-Isra ayat 64. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Sertailah manusia itu dalam makanan dan anak-anaknya. Jadi dia bisa menyertai kita. Kecuali ketika seseorang itu membaca basmalah, maka syaitan tidak bisa menyertainya. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kadang sengaja, ya, tidak membaca basmalah ketika makan atau ketika minum. Sengaja dia. Namun ketika selesai dari makannya, dia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya. Dengan nama Allah, mulai dari awal makan tadi atau awal minum sampai akhirnya. Apa yang terjadi ketika seseorang yang tadinya lupa mengucapkan basmalah ketika dia makan dan ketika dia minum, lalu apa yang dia santap itu juga disantap oleh setan. Ketika dia mengucapkan di penghujung makannya itu bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, maka semua makanan yang tadi dimakan oleh setan keluar semuanya, tidak tersisa, muntah itu setan. Nah, begitu informasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, wah, saya mau kasih muntah-muntah setan. Ya, maka dia makan. Ya, dia tidak baca basmalah. Wow, gembira setan. Wah, kita bisa makan ini. Maka makanlah dia. Begitu selesai, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Wah, maka semua setan yang menyertainya itu akan muntah-muntah semuanya. Tidak akan tersisa dari apa yang dia konsumsi kecuali keluar dari lambungnya.
dan dia mengatakan tentu saja setan akan tersiksa kalau dia muntah. Ya. Ini kisah unik ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ternyata kalimat bismillah itu ya dapat membuat apa yang sudah dimakan oleh setan itu keluar kembali ya, dan membuat mereka muntah-muntah. Nah, ini hebatnya kalimat basmalah. Terakhir ya, dulu waktu saya kuliah di LIPI ya, kami sering diajak oleh dosen kami ya, dari Mesir. Ya, dosen kami itu dari Mesir. Sering mengajak teman-teman ya, jalan-jalan, kadang ngajak makan. Jadi ada ikhwah, ya, ada teman. Ya, dia tidak terbiasa. Jadi nampaknya Syekh ini selalu memperhatikan mahasiswa tersebut, teman saya. Karena naik buka kalau Syekh itu kan buka pintu mobil bismillah. Dia mau naik lagi bismillah. Buka pintu mobil untuk turun, dibuka bismillah, turun bismillah. Semuanya pakai bismillah. Dan dia perhatikan kita, dia ajarkan ke kita seperti itu. Ucapkan bismillah pada setiap aktivitas. Hatta untuk buka mobil aja bismillah terlebih dahulu. Meletakkan pulpen bismillah. Mengambilnya kembali bismillah. Meletakkannya di saku bismillah. Dia perhatikan sahabat saya ini yang tidak mungkin dia tidak lihat ya, atau dia tidak dengar, dia tidak lihat bibirnya mengucapkan bismillah. Dia mengatakan hadzal rajul, ya, ini orang ini nih la yusammillah fi kulli syai. Dia ini tidak mengucapkan bismillah pada segala sesuatu yang dia lakukan. Lalu saya mengatakan ini berbahaya. Dia tidak memiliki benteng dari tipu daya setan, dari gangguan setan, ketika tidak mengucapkan bismillah pada setiap aktivitas yang dia lakukan. Maknanya bahwa kalimat bismillah yang sederhana itu bisa menjadi perisai bagi kita, bisa menjadi benteng pelindung bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Bahkan subhanallah, kalimat singkat yang diawali bismillah, doa dari segala macam keburukan, yang jauh, yang dekat, yang besar, yang terlihat, yang tak terlihat, ya, yang material, non material, semua gangguan apa saja itu akan terhalang dari seseorang manakala ia mengucapkan satu kalimat singkatnya yang diawali dengan bismillah. Apa itu? Kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ini doanya luar biasa. Tidak ada gangguan yang bisa mencederai orang itu, baik di malam hari maupun di siang. Dia berada dalam penjagaan yang sangat tangguh dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Dengan menyebut nama Allah, yang dengan menyebut namanya tidak ada yang bisa mencederai, tidak ada yang bisa mengganggu. Baik gangguan itu di langit maupun gangguan itu di bumi. Masya Allah. Bahkan dalam hadis ya, doa keluar rumah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Idza khara ar-rajulu min baitihi wa qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah qila lahu laqad uqita wa hudita wa kufita wa tanaha anhu asyayatin wa qala li syaitanin akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, jika seseorang itu keluar dari rumahnya dan dia mengucapkan bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal ya bersandar diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan daya dan upaya dari Allah, kecuali kata Rasulullah, malaikat akan mengatakan kepada orang tersebut, sungguh engkau telah mendapatkan petunjuk
engkau mendapatkan perlindungan, dan engkau mendapatkan jaminan kecukupan. 3 hal diperoleh seseorang manakala ia mengucapkan kalimat ini. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, setiap ia keluar dari rumahnya. Lalu kemudian syaitan itu pun semuanya menghindar darinya, menjauh. Seraya berkata kepada teman-temannya, bagaimana kalian bisa mengganggu orang ini? Dia telah mendapatkan perlindungan, dia telah mendapatkan petunjuk, dia telah mendapatkan jaminan kecukupan. Jadi, luar biasanya kalimat bismillah yang mengiringi langkah kaki seorang keluar dari rumah. Oleh karenanya, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupakan amalan yang sangat amat agung ini. Upayakan bahwa kalimat singkat ini mengiringi setiap aktivitas yang kita lakukan. Demikian ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Ya, taib. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Itulah tadi pemaparan materi oleh Al-Ustadz Fadlan Akbar LC MHI, Hafizullah, dengan tema yang sangat menarik sekali, yakni ucapan basmalah dalam berbagai aktivitas kita. Ya, salah satunya yang sempat kami tangkap tadi, yang mencakup berbagai yang Ustadz sampaikan, bahwa ucapan basmalah itu seperti tameng kita terhadap syaitan dalam berbagai aktivitas, makan minum, masuk toilet, naik kendaraan, masuk rumah, bahkan saat hendak berhubungan biologis, hubungan suami istri. Ya, harap bagi yang belum menikah disimpan dulu ilmunya, dan juga berbagai aktivitas yang lain. Bahkan mungkin bila ada yang memiliki dendam tersendiri terhadap syaitan, ya bisa mencontohkan apa yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu lakukan, yakni beliau makan hingga hampir habis, lalu mengucap Bismillahi awalahu akhiruhu hingga syaitan muntah-muntah kembali. Nah, berikutnya kami membuka sesi pertanyaan. Bagi Ihwa yang berada di ruangan Zoom ini bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau bila ingin berinteraksi langsung bisa menekan tombol raise hand pada pojok kanan ini, titik 3, terus raise hand terlebih dahulu, lalu kami akan persilahkan untuk berbicara. Untuk akhwat yang mengikuti kajian melalui live streaming YouTube, bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Nah, Ustaz, kita tunggu pertanyaan sebentar. Iya. Khairan, barakallahu fiik. Astagfirullah. Afwan, tadi mic saya mati. Ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom, Ustaz. Baik, ya. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, yang manakah lebih utama, Bismillah ataukah Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu yang lebih utama ketika kita menyebutkannya secara sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kita menyebut lagi nama Allah atau sifat Allah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, kecuali pada saat makan.
Atau pada saat saya yang diajarkan lafadznya Bismillah, ya, seperti kalimat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ketika keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya, atau ketika hendak berhubungan suami istri, Bismillah Allahumma jannibna syaitan jannib syaitan. Ketika ke masuk WC, Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adapun kalau membaca Al-Qur'an, nah, tidak sekedar Bismillah, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ini mazhab Syafi'iyah ya di Indonesia, maka ketika kita selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, selesai membaca doa iftitah, ya, ingin mengawali surah Al-Fatihah, maka tidak cukup dengan Bismillah saja, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di tempat itu kita secara khusus ya harus menyempurnakan kalimatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi kalau doa-doa yang diajarkan tadi itu kalimatnya singkat, Bismillah saja, Bismillah saja, Bismillah saja. Ya, doa keluar rumah, doa berhubungan biologis, doa makan, doa ketika masuk WC. Tetapi umpamanya begini, seseorang belum hafal barangkali, ya, dia belum hafal secara sempurna doa masuk kamar mandi, maka jangan sampai luput mengucapkan walaupun hanya sekedar Bismillah saja dengan nama Allah, ya, atau menyempurnakannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wallahu ta'ala begitu. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Apa ada lagi Ikhwa maupun Akhwat pada live streaming YouTube? Kami masih membuka untuk kurang lebih 2 pertanyaan lagi. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi Ustaz dari komen di channel YouTube. Pertanyaan dari Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana kita membaca Bismillah sebelum wudhu atau saat wudhu di dalam WC? Apa diniatkan Bismillah tersendiri sebelum masuk WC Ustaz? Iya. Idealnya kalau antum seseorang mau berwudu, idealnya ya, maka di luar kamar mandi idealnya. Apakah tidak boleh di dalam kamar mandi? Boleh. Ya, tetapi pastikan bahwa air yang Anda gunakan di kamar mandi, kan kamar mandi itu rentan ya, rentan percikan sana percikan sini dari perkara-perkara najis. Maka pastikan bahwa air yang Anda gunakan itu aman dari percikan-percikan najis. Ya, alhamdulillah di zaman modern ini kita menggunakan keran, aman itu. Ya, aman menggunakan keran. Boleh Anda berwudu di dalam kamar mandi. Lantas bagaimana basmalahnya? Maka sebelum Anda masuk di kamar mandi, ucapkan basmalah. Maka basmalah itulah yang menjadi doa wudu Anda. Basmalah yang Anda ucapkan di luar kamar mandi, kan kita tidak boleh mengucapkan asma Allah ya, lafzul jalalah di dalam kamar mandi, nggak boleh. Tidak dalam bentuk doa, apalagi dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran. Ya. Maka kita ucapkan di luar kamar mandi. Makanya doa masuk kamar mandi itu kan tidak diucapkan di dalam kamar mandi, tetapi diucapkan di luar kamar mandi. Dan demikian pula doa keluar dari kamar mandi itu tidak diucapkan masih ketika tubuh kita masih berada di dalam kamar mandi hendak keluar, tetapi ketika tubuh kita sudah keluar dari kamar mandi baru kita mengucapkan ghufranaka, ya, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya. Mengapa kalimat ghufranak ya, yang menjadi doa bagi seseorang ketika keluar dari kamar mandi? Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Karena sepanjang aktivitasnya di dalam kamar mandi itu dia tidak menyebut asma Allah. Dia terputus dari zikrullah. Ya. Maka dia mohon ampun, ya Allah ampuni saya Allah, saya tidak sebut-sebut namamu tadi ini. Ya, karena memang dilarang menyebut-nyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Wallahu ta'ala.
Syukron Ustaz atas jawabannya. Ada lagi satu pertanyaan dari Ahwat di YouTube. Bismillah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang mengatakan Bismillah sebelum menanggalkan pakaian di WC karena alasan tidak ingin dipandang oleh syaitan? Bolehkah Ustaz? Ya, jadi ketika seseorang telah mengucapkan Bismillah ketika masuk kamar mandi, lalu dia tutup pintunya, maka kalimat itu sudah menghalangi setan untuk melihatnya. Sehingga dia tidak perlu lagi mengucapkan Bismillah di dalam kamar mandi. Ya, jadi kita dianjurkan jangan sampai menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Tidak dalam zikir, tidak dalam doa, apalagi membaca ayat-ayat. Begitu ya. Jadi diucapkan semuanya di luar kamar mandi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fiik. Ya. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kajian Muslim Unhas pada hari ini. Kami ucapkan syukron jazakallahu khair kepada Ustadz Fadlan Akbar. Semoga ilmu-ilmu yang Ustadz sampaikan bisa menambah keimanan kami pribadi, beserta ikhwah dan akhwat beserta kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Ustadz dengan surga firdausnya di akhiratnya kelak. Amin ya Allah. Kami juga mengucapkan syukron jazakumullahu khair kepada seluruh ikhwah dan akhwat yang telah menyempatkan diri hadir dalam kajian ini. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam mengikuti kajian-kajian Muslim berikutnya. Ya, kami juga menginfokan bahwa kajian Muslim Unhas ini diadakan setiap pekan, khususnya selama pandemi ini dilaksanakan secara daring. Ikhwah melalui aplikasi Zoom dan akhwat bisa melalui streaming YouTube. Info kajian berikutnya bisa dicek di jejaring media sosial MPM Unhas di IG maupun di Facebook. Taib, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Afwan, sebelumnya kami mohon maaf apabila selama kajian berlangsung terdapat khilaf maupun kekurangan, karena kami pribadi mengakui diri kami sebagai manusia biasa, tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.